Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Aprilina Ekasari dengan NIM 21060411018 dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Fisika. Di sini saya akan memaparkan proposal usaha tentang keripik debok guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester entrepreneurship. Berikut videonya. Mengapa memilih keripik gedebok? Karena kebutuhan akan bahan terus bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, namun tidak dapat diimbangi dengan peningkatan sumber pangan. Dengan demikian, pemikiran tersebut saya mencoba berinovasi menggunakan gedebok pisang sebagai bahan makanan alternatif. Karena di Indonesia, khususnya bagian selatan di Jawa Timur, khususnya Kecamatan Donomulyo, terdapat banyak sekali tanaman pisang. Umumnya, bagian yang dimanfaatkan tanaman pisang adalah buahnya dan daunnya untuk membungkus makanan di Jawa. Namun, bagian lainnya seperti gedeboknya ini belum maksimal pemanfaatannya. Kebanyakan dibuang begitu saja, terkadang juga dimanfaatkan saat acara-acara tertentu di Jawa seperti dibuat pijakan saat temu manten, dibuat alas untuk memandikan jenazah, akan tetapi lebih banyak dibuangnya. Gedebok pisang memiliki kandungan karbohidratnya relatif tinggi, bahkan lebih tinggi dari jagung. Oleh karena itu, ini adalah alternatif yang baik sebagai pengganti jagung dan bahkan nasi. Beberapa orang di Jawa menggunakan gedebok pisang untuk dimasak dengan proses direbus. Tetapi tentu saja ini hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan saja, untuk memenuhi kebutuhan perut saja dan tidak layak untuk dijual. Dengan mengembangkan dan mengolah seperti ini, maka akan membuka kemungkinan besar memiliki nilai jual yang tinggi. Secara tidak langsung, dengan inovasi ini juga turut mendukung program pemerintah di bidang pangan, yaitu diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan adalah peningkatan keragaman bahan pangan yang saat ini sedang direalisasikan oleh pemerintah Indonesia karena keberagaman pangan sangat baik untuk kesehatan. Terdapat banyak pilihan makanan pokok selain nasi. Indonesia saat ini berada di peringkat tertinggi negara yang mengkonsumsi beras, mengalahkan Malaysia dan Thailand yang notabe makanan pokoknya adalah nasi. Sehingga Menteri Pertanian menganjurkan agar rakyat Indonesia mengkonsumsi makanan pokok secukupnya untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat dan menambah asupan sayur maupun buah. Profil perusahaan. Usaha produk makanan ringan ini diberi nama keripik gedebok yang dibuat dari bahan baku gedebok pisang dan orang Jawa menyebutnya dengan kata debok. Gedebok pisang ini mengandung vitamin B1 dan C, kalori, protein, karbohidrat, mineral, tanpa lemak, dan mengobati berbagai penyakit seperti disentri, pendarahan usus, amandel, meningkatkan pertumbuhan, menghitamkan rambut, dan keuntungan yang paling umum adalah dapat meningkatkan pencernaan. Keripik ini memiliki 3 varian rasa, yakni ada original, balado, dan keju untuk menambah daya tarik konsumen. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama, harga keripik debok ini cukup terjangkau oleh kalangan masyarakat. Yang kedua, kualitas dari keripik bongol pisang ini sangat terjamin karena dalam proses pembuatannya diutamakan kebersihan dan kesehatan. Dan makanan ini untuk kesehatan. Dan yang ketiga, keripik debok ini mempunyai rasa yang gurih dan enak. Yang keempat, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat keripik ini tanpa menggunakan pengawet makanan. Yang B, ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, ada bahan baku keripik gedebok pisang yang mudah rusak. Yang kedua, keripik ini akan mudah rusak jika penyimpanan yang dilakukan sembarangan atau ditumpuk. Yang ketiga, ada kurangnya pengetahuan konsumen tentang olahan dari gedebok pisang ini. Yang C, ada opportunity, yaitu peluang.
Yang pertama, kondisi masyarakat yang semakin konsumtif sehingga mempermudah kami untuk memasarkan produk. Yang kedua, dengan bahan baku yang masih jarang dimanfaatkan menjadikan usaha ini sangat menjanjikan. Kemudian, yang terakhir ada threat atau ancaman. Yang pertama yaitu munculnya produsen-produsen baru yang sejenis yang berusaha menyaingi perusahaan ini dengan beraneka ragam promosi dan diskon. Analisis lingkungan, yaitu ada produk keripik gedebok ini adalah produk homemade yang dibuat sendiri dengan bahan-bahan yang tentu tidak diragukan manfaatnya untuk kesehatan. Dari kalangan usia dapat mengkonsumsinya sebagai camilan maupun untuk kesehatan. Kemudian ada promotion, yaitu media promosi akan dilakukan secara intensif melalui media sosial karena di era maju seperti saat ini informasi akan lebih cepat tersebar. Namun promosi awal juga dilakukan secara offline dengan menawarkan kepada masyarakat sekitar. Kemudian ada place, yaitu karena tempat strategis berada di dekat jalan utama maka akan memudahkan pembeli untuk menemukannya dan akan diutamakan pembeli dari masyarakat juga para pengguna jalan di sekitar tempat. Kemudian ada price, yaitu harga produk akan dapat bersaing di pasaran. Kami akan tetap mempertahankan kualitas produk agar memuaskan para konsumen dan memenuhi permintaan pembeli. Strategi pemasaran. Yang pertama ada segmen pasar, yaitu segmentasi pasar adalah proses pembagian pasar ke dalam subset pelanggan dengan kebutuhan yang sama dan mempunyai ciri-ciri yang dapat diarahkan atas tanggapan mereka sehingga dapat dilakukan cara-cara yang sama bagi produk tertentu yang ditawarkan termasuk program marketingnya. Segmentasi secara demografis di kalangan menengah ke bawah bisa kami pasarkan produk keripik gedebok ini dengan kemasan yang lebih ekonomis. Kemudian jika di kalangan menengah ke atas, produk yang kami pasarkan cenderung mengarah ke variatif rasa. Target konsumen adalah masyarakat di daerah sekitar dan dari semua golongan baik usia muda maupun usia tua. Yang kedua, ada pemasaran. Dalam penjualan dan pemasaran produk ini ada beberapa strategi yang digunakan, yaitu menetapkan harga yang relatif murah agar semua masyarakat dapat menjangkau harganya. Tempat penjualannya strategis, melakukan pelayanan yang terbaik yaitu dengan menerapkan pelayanan prima, sopan, dan ramah, memenuhi kepuasan dan permintaan konsumen, memberikan servis quality yang baik misalnya dalam aspek responsif, yaitu kemauan membantu pelanggan dan memberikan layanan cepat. Aspek ini kami sediakan untuk konsumen yang memiliki kesibukan tinggi dengan menyediakan layanan antar. Yang ketiga, ada promosi dengan memasang papan nama di depan tempat usaha. Ada dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh konsumen yang pernah mengkonsumsi. Kemudian promosi melalui medsos, mengikuti kegiatan-kegiatan bazar makanan atau promosi UKM, memasang spanduk-spanduk di pinggir jalan, dan sales promotion dengan menawarkan di daerah-daerah tertentu. Yang keempat, sistem distribusi. Sistem distribusi yang digunakan dalam penjualan produk ini adalah langsung atau lewat pengecer maupun datang langsung ke tempat produksi dan menerima pesanan lewat telepon atau sosial media. Selanjutnya ada analisis keuangan. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, ada peralatan penggorengan 300.000, kompor gas 1 unit 250.000, blender 1 unit 150.000, peralatan masak lainnya 200.000, pembuatan banner 50.000, listrik, air, dan lain-lain 150.000 dengan total Rp1.400.000. Kemudian yang B ada biaya variabel per bulan. Ada bonggol pisang seharga Rp200.000, tepung terigu 200.000, tepung sagu 275.000, bumbu dapur 200.000, minyak goreng 350.000, plastik untuk pengepakan 150.000, perasa balado dan keju 150.000 dengan total Rp1.525.000. Kemudian yang C ada total biaya TC sama dengan TFC plus TVC, yaitu Rp1.400.000 plus Rp1.525.000. Totalnya yaitu Rp2.925.000. Kemudian yang D ada perhitungan harga. Harga pokok atau biaya variabel seharga Rp1.525.000. Harga per porsi Rp1.525.000 dibagi 1.000 yaitu Rp1.525 dan dibulatkan menjadi Rp2.000. Laba yang diinginkan yaitu Rp3.000. Kemudian yang E pendapatan. Target penjualan keripik per hari adalah 35 kemasan. Waktu berjualan Senin sampai Minggu atau dalam sebulan minimal 1.000 kemasan.
pendapatan harian yaitu 5.000 kali 35, Rp175.000. Kemudian pendapatan bulanan yaitu 5.000 kali 1.000 sama dengan 5 juta rupiah. Kemudian yang F, analisis titik impas atau break even point, yaitu BEP adalah biaya tetap per profit, sama dengan 2.925.000 dibagi 3.000 sama dengan 975. Berarti akan BEP dalam 975 per 1.000 dalam 0,975 bulan. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu menurut saya usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Saya sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam menjalankan setiap pekerjaan. Saya sadar bahwa usaha ini tak akan langsung berkembang pesat, tapi saya akan terus berjuang untuk terus menjalankan dan mengembangkan usaha ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.